Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizar Akbar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil resume saya terhadap salah satu video dari Mas J, yaitu mengenai pondasi bisnis berkah. Dalam video tersebut ada 4 pondasi bisnis berkah. Yang pertama makna sukses, yang kedua adalah angka cukup, yang ketiga adalah konsep rezeki, dan yang keempat adalah keberkahan di proses. Yang pertama makna sukses. Nah, dalam video tersebut dijelaskan, kalau kita berbicara makna sukses, stigma atau pemikiran kita itu pasti berbicara seperti ini. Kita pengen seperti si A, kita pengen seperti si B, kita pengen seperti si C, tanpa kita melihat cara prosesnya. Artinya kita hanya melihat dari segi materialistisnya. Kalau kita bandingkan seperti guru ngaji, kemudian orang tua kita, kemudian karyawan, guru kuli, apakah mereka tidak sukses? Nah, berarti makna sukses ini kita tidak diperbolehkan terpengaruhi oleh orang lain gitu. Tetapi dalam video tersebut dijelaskan, yang tahu makna sukses itu bukan orang lain gitu, tetapi diri kita sendiri. Yang menentukan kesuksesan itu diri kita sendiri gitu. Sehingga kalau kita sudah sukses dan sudah mengetahui makna sukses diri kita itu seperti apa, kita bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW di video tersebut dijelaskan, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Poin yang kedua adalah angka cukup. Nah, maksud angka cukup di sini bagaimana gitu? Nah, Mas J menjelaskan dalam videonya, yang dimaksud dengan angka cukup itu seperti setahun kita memenuhi kebutuhan hidup itu seperti apa gitu. Contohnya, kita membeli baju cukup 2 atau 3 kali dalam setahun gitu. Kemudian dicontohkan lagi dengan Mas J yang kurun waktu 15 tahun cuma punya 3 sarung dan itu sudah memenuhi kebutuhannya gitu. Kemudian ketika beliau hanya cukup 2 kali dalam setahun membeli kemeja gitu, itu sudah menunjukkan angka cukup gitu. Karena kalau kita berbicara gengsi itu tidak akan membuatmu kaya gitu, tetapi hanya membuatmu sengsara gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan pengusaha dengan angka cukup, ketika pengusaha sudah memenuhi angka cukupnya, terus lantas apa gunanya sebagai pengusaha gitu? Nah, gunanya pengusaha di sini yaitu adalah memenuhi angka cukupnya orang-orang yang belum cukup gitu. Artinya kita bisa membantu rakyat-rakyat jelata gitu. Kita bisa membantu orang-orang yang berada di bawah kita gitu. Sehingga angka cukup kita ini bisa berbagi gitu, bisa membantu dengan orang-orang yang tidak bisa memenuhi kecukupan dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga ada konsep rezeki. Nah, Mas J dalam videonya menjelaskan bahwasanya rezeki itu terbagi menjadi 3. Ada rezeki yang dijamin, digantung, dan dijamin untuk orang-orang yang bertakwa. Seperti para santri itu rezekinya pasti ada untuk setiap hari. Kemudian dalam video tersebut dijelaskan bahwasanya rezeki itu ada 2, ada secara nasib dan secara takdir. Atau kalau diibaratkan menurut dia itu rezeki itu ada secara kemudahan dan secara hambatan gitu. Karena rezeki itu tidak akan tertukar gitu. Bahkan Mas J ini mengibaratkan bahwasanya rezeki itu seperti peluru di medan perang. Ketika itu sudah jatahnya, itu akan menjadi milik kita. Itu konsep rezeki yang ketiga dari pondasi bisnis berkah. Kemudian poin yang terakhir, yang keempat adalah keberkahan di proses. Nah, dalam video tersebut, Mas J menjelaskan bahwasanya titik berat dalam keberkahan di proses ini ada 3. Yang pertama, apa yang dijual, kemudian kenapa menjual itu, dan bagaimana cara menjual itu. Nah, kemudian Mas J juga menjelaskan bahwasanya apa yang kita jual kepada orang lain itu belum tentu halal. Dan yang halal itu belum tentu thayyib, artinya belum tentu berkah. Itulah 4 pondasi bisnis berkah menurut Mas J. Sekian resume dari saya, mudah-mudahan ada kebermanfaatan dan keberkahan bagi kita, khususnya bagi saya, umumnya bagi semuanya. Uksikum wa nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.